orang mulai makin banyak yang gelisah terhadap tata cara Pak Jokowi mengelola. Ada sesuatu yang tidak beres dengan proses pemilu, banyak potensi-potensi kecurangan. Kita mengalami otokratisasi, sebuah proses mundur dari demokrasi. Mereka yang merusak demokrasi hari ini, mereka adalah maling kundang. Kekuasaan Jokowi akan menjadi penanda penting bagi kemunduran demokrasi. Akan besar sekali dampaknya terhadap konstelasi politik di Indonesia. Jangan pilih mereka, capres, cawapres, partai politik yang menjadi bagian dari maling kundang demokrasi yang merusak tatanan ketatanegaraan kita hari ini. Ya, tentu saja karena orang mulai makin banyak yang gelisah terhadap tata cara Pak Jokowi mengelola ya bangsa dan negara ini, lebih khusus mengelola demokrasi. Setelah ada dinasti politik, lalu pandangan orang yang makin menguat bahwa Pak Jokowi sebetulnya tidak netral-netral amat, ya, mungkin di bawahnya terjadi sesuatu yang dicurigai oleh masyarakat luas sebagai tindakan-tindakan yang unfair gitu ya. Nah, itulah yang mengakibatkan sekarang ini kelihatan ya isu pemakzulan itu seperti mendapat respon yang cukup dari masyarakat gitu. Nah, apakah akan terjadi? Ya, saya kira kalau sebelum pemilu ini akan sulit. Tapi itu punya potensi besar terjadi kalau setelah pemilu. Setidaknya karena 5 alasan. Alasan pertama, kemungkinan akan ada menteri-menteri yang mundur, khususnya dari PDIP dan Nasdem, ditambah mungkin juga dengan menteri-menteri yang profesional, mungkin 2-3 orang begitu ya. Nah, yang kedua adalah tingkat kepuasan Pak Jokowi pada Pak Jokowi mungkin akan terus menurun, karena sekarang aja kelihatan kok stagnasinya gitu. Nah, kelihatan akan sulit lagi naik ya pada kenaikan itu gitu. Nah, faktor yang ketiga, dinasti politik nih mulai bekerja. Mahasiswa sekarang mulai makin ramai menolak ya praktek-praktek dinasti politik gitu. Nah, yang keempat kemungkinan terjadi ya pandangan, kecurigaan yang merebak di tengah masyarakat bahwa pemilu kita ini tidak fair. Pemilu kita ini unfair, macam-macam dan sebagainya. Dan itu akan menimbulkan ya protes masyarakat. Dan yang kelima ya goyahnya wibawa presiden. Ya, karena biasanya setelah pemilu berlangsung, ya wibawa presiden ini akan goyah, ditambah kemudian kenyataannya presiden sekarang ini boleh disebut tanpa partai. Ya, PDI tentu sudah sulit ya men-backup terus Pak Jokowi karena mereka sudah pisah jalan. Ya, Pak Jokowi sendiri yang memulai untuk pisah jalan. Nah, kalau 5 faktor ini menguat, ya, setelah pemilu. Nah, ini bisa jadi menjadi sebab-sebab ya langkah yang lebih konkret dari apa yang sekarang berkembang sebagai isu pemakzulan. Nah, kalau 3 ini terjadi juga, berarti akan ada 3 kekuatan yang bergerak. Boleh jadi itu bersinergi. Yaitu kekuatan mahasiswa yang menolak dinasti politik, kekuatan rakyat yang mungkin kecewa ya dan dengan keadaan yang sekarang ditambah dengan praktek-praktek demokratik gitu ya. Nah, tentu kekuatan elit dan partai politik yang juga kecewa dengan pelaksanaan pemerintahan kita yang sekarang ini. Jadi ada 3 sektor sekaligus, rakyat, mahasiswa dan partai politik. Nah, jika 3 sektor ini bergerak, tentu ya bisa dipahami akan besar sekali dampaknya terhadap ya, konstelasi politik di Indonesia. Mengapa muncul isu pemakzulan? Ya, penyebab utamanya adalah perilaku politik presiden sendiri. Selama ini presiden sudah banyak melakukan kesalahan-kesalahan politik. Saya beri contoh, yang pertama, selama pemerintahan Jokowi kita mendapati adanya penyempitan ruang kebebasan sipil. Yang kedua, kita juga melihat bahwa kekuasaan eksekutif itu menjadi semakin eksesif. Presiden memberi pengaruh pada apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi,
Presiden memberi pengaruh terhadap apa yang terjadi di DPR dan itu mengakibatkan absennya checks and balances. Lalu yang ketiga, pada level demokrasi elektoral tampak juga bahwa Presiden ingin ikut campur terlalu dalam. Salah satu yang paling akhir adalah kita bisa melihat bagaimana Presiden berupaya untuk memengaruhi format debat bagi Capres dan Cawapres. Nah, itu menjadi penyebab utama mengapa kemudian muncul isu pemakzulan. Bagi saya, kalau misalnya ada pandangan semacam itu, tentu kita tidak bisa menganggap itu sebagai sesuatu yang inkonstitusional. Sebagai sebuah pandangan, dia boleh dan harus dilindungi oleh undang-undang. Tetapi apakah pemakzulan adalah sebuah kemungkinan? Saya tidak merasa bahwa itu cukup masuk akal ya, secara politik maksud saya. Sebab nomor satu tentu saja kita harus melihat bahwa mayoritas isi DPR itu adalah pendukung Jokowi. Yang kedua, tidak bisa dinafikan kenyataan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden itu sulit untuk dikategorikan sebagai pelanggaran konstitusi. Presiden tidak atau belum terbukti melakukan korupsi, juga penyuapan, juga bentuk-bentuk pelanggaran lain seperti yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, yang ketiga, tidak bisa kesampingkan ya, bahwa ongkos politik itu bisa jadi sangat mahal kalau Presiden kemudian dimakzulkan. Proses menuju ke sana itu tentu saja sulit dan bisa saja itu melahirkan suatu deadlock. Karena kita juga mendapati hari ini peta persaingan politik itu kan menjadi lebih tersebar ya. Tidak hanya antara dua tapi bahkan tiga pasangan yang berbeda. Nah, ini mungkin juga berpengaruh terhadap peta politik di DPR yang kalau tidak menemukan titik dominan tertentu, bukan tidak mungkin itu bisa memunculkan deadlock. Di luar itu, ini juga akan menjadi presiden buruk bagi politik nasional. Bagi saya, jatuhnya Gus Dur sebelum berakhirnya masa jabatan beliau itu harus menjadi yang pertama sekaligus yang terakhir. Kalau tidak, nanti kita akan masuk dalam sebuah pola yang berulang, yaitu bahwa kalau kita tidak setuju dengan langkah tertentu dari Presiden, kalau kita tidak sepakat dengan pandangan-pandangan politiknya Presiden, maka kita bisa memaksakan seorang Presiden untuk turun walaupun dia tidak melanggar konstitusi. Tetapi jelas bahwa kita tidak bisa membiarkan Presiden tenang dalam arti bahwa dengan pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan, ya, setidaknya pada 3 titik penting tadi ya, pada level partisipasi, pada level kekuasaan eksekutif, dan juga pada level elektoral, itu lalu kita membiarkan Presiden seenak sendiri mengelola kekuasaannya. Jelas bahwa dengan banyak problem yang terjadi hari ini, kita mengalami otokratisasi, sebuah proses mundur dari demokrasi untuk mendekat pada otokrasi. Nah, kalau ini dibiarkan ya bukan tidak mungkin kekuasaan Jokowi akan menjadi penanda penting bagi kemunduran demokrasi yang susah payah sudah kita bangun sedikitnya dalam 25 tahun terakhir. Begitu. Terima kasih. Menimbang pemaksulan, mengapa isu pemaksulan Presiden Jokowi sampai muncul, jelas ada sesuatu yang tidak beres dengan demokrasi, dengan proses pemilu yang memang disinyalir, diduga kuat banyak potensi-potensi bahwa pemilu tidak bisa berlangsung secara jujur dan adil, banyak potensi-potensi kecurangan. Kita hari ini menyaksikan bagaimana demokrasi dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politik, kekuasaan, instrumentasi hukum. Isu pemakzulan hanya satu ekspresi dari keprihatinan dan sikap politik masyarakat terhadap kondisi politik dan demokrasi, pemilu, proses pemilu yang sedang tidak baik-baik saja. Menghadapi masalah yang serius ketika proses kekuasaan, proses hukum, proses politik itu digunakan untuk sekelompok orang untuk melanggengkan, melaksanakan dinasti politik.
Makanya ketika pemakzulan itu muncul, baik mungkin secara politik dan secara hukum, secara real politik agak susah terjadi karena kuatnya posisi politik Pak Jokowi. Secara hukum dan juga secara politik agak sulit terjadi karena memang butuh waktu dan proses untuk menuju ke sana. Tapi paling tidak isu pemakzulan yang konstitusional itu bisa diarahkan menjadi pemakzulan elektoral. Ketika pemakzulan presiden diberhentikan di tengah jalan tidak bisa diwujudkan, masyarakat, pemilih yang secara rasional dan cerdas menangkap realitas politik hari ini yang tidak baik-baik saja, mungkin bisa melakukan pemakzulan elektoral untuk tidak memilih mereka-mereka yang memang merusak demokrasi, menghalalkan hukum demi kekuasaan, melanggengkan, melakukan nepotisme dan politik dinasti. Nah, hari ini kita prihatin dengan itu semua. Dan menarik mengapa kemudian isu pemakzulan muncul, itu juga menarik dikaitkan dengan statement Pak Prabowo terkait dengan Malin Kundang. Siapa Malin Kundang? Mungkin bagi Pak Prabowo, Malin Kundang itu adalah sosok tokoh politik, figur politik, bahkan capres yang mungkin diharapkan tidak bersikap meninggalkan, mengkhianati atau menaburkan kebencian dan kedengkian untuk proses elektoral. Tetapi saya ingin menarik soal siapa Malin Kundang ini secara lebih luas. Dia adalah secara khusus kita katakan bahwa mereka yang merusak demokrasi hari ini, mereka yang menjauhkan demokrasi dari rakyat, mereka adalah Malin Kundang. Mereka yang meninggalkan proses-proses demokrasi, mereka yang mengkhianati demokrasi, mereka yang katakanlah menggunakan segala cara bahkan hampir tanpa malu membuka, melakukan politik dinasti, membuka kekuasaan hanya untuk keluarga dan kelompoknya saja, mereka adalah Malin Kundang. Makanya secara umum, secara singkat mungkin mengapa isu pemakzulan itu muncul? Karena kekecewaan masyarakat umum, masyarakat yang masih bisa berpikir waras, karena tadi ada Malin Kundang demokrasi yang merusak demokrasi dan merusak pemilu kita yang jujur dan adil. Makanya hari ini sikap politik kita harus jelas. Jangan memilih Malin Kundang demokrasi, Malin Kundang politik yang menggunakan instrumensi hukum dan untuk kekuasaan saja. 2024 menjadi ajang, pemilu 14 Februari 2024 menjadi arena ajang kita untuk melakukan penghakiman, pengadilan untuk pemakzulan elektoral. Jangan pilih mereka, capres, cawapres, partai politik yang menjadi bagian dari Malin Kundang demokrasi yang merusak tatanan ketatanegaraan kita hari ini. Merdeka!